today. I hope all of you stay healthy and safe. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Oke, sekarang anak-anak teacher coba ambil bukunya, buku tematik, dan kita sama-sama buka halaman 81. Oke ya, semuanya sudah buka ya bukunya. Di sana ada bacaan, mari kita baca sama-sama. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, pada bagian ayo mengamati, kita diminta untuk melengkapi percakapan yang dilakukan Lani saat berada di rumah Siti. Kita mulai ya. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk sambil mengatakan, "Silakan masuk, Lani." Begitu ya. Nah, kira-kira apa jawaban Lani saat Ibu Siti mempersilahkannya masuk? Sama halnya seperti anak-anak teacher pergi ke rumah temannya, lalu ibu teman anak-anak itu mempersilahkan masuk. Kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Yes, good. Baik Bu, terima kasih. Itu ya. Misalnya, itulah yang dikatakan Lani. Nah, selanjutnya, lanjut pada halaman 82. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Lalu di sana ada jawaban dari Lani. "Saya malu Siti," katanya. Jadi kira-kira apa yang disampaikan oleh Siti sehingga Lani menjawab demikian? Yes, betul. Siti mengajaknya, "Ayo masuk Lani. Di sana kita mencoba menari teman-teman kita." Lalu Lani menjawab, "Saya malu Siti," katanya begitu. Paham kan sayang? Nah, percakapan selanjutnya, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Lalu Udin dan Edo serta teman-teman lainnya mengatakan seperti ini, "Ayo Lani, bergabung bersama kami," katanya. Nah, kira-kira apa jawaban Lani dari ajakan teman-temannya? Sama halnya seperti begini, anak-anak teacher diajak bermain sama teman-temannya. Apa kira-kira jawaban anak-anak teacher? Yes, terima kasih sudah mengajakku bergabung. Bisa begitu ya. Bisa juga, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menerimaku untuk bergabung. Oke, begitu ya sayang. Dan yang selanjutnya adalah Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Kita lanjut pada halaman 83. Ayo membaca. Di sana ada bacaan, judulnya Berlatih Menari. Itu adalah cerita pengalaman dari Lani. Jadi kita sama-sama membacanya ya. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani," kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, setelah membaca, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan. Apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Ayo, anak-anak teacher coba ingat-ingat dulu. Pernah tidak mengajak teman-temannya yang pemalu? Kalau pernah, ajakan apa yang pernah kamu lakukan? Dan bagaimana cara kamu melakukannya? Gitu ya. Dan pada bagian ayo berdiskusi, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman-teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ingat tidak
sila ketiga Pancasila itu apa? Yes, betul, Persatuan Indonesia. Nah, jadi katanya Siti dan Lani itu ingin menampilkan tarian dengan baik. Samping itu mereka juga ingin menjaga kekompakan dan kerukunan. Kira-kira bagaimana sebaiknya sikap mereka? Ya, betul sekali. Mereka menari dengan kompak tanpa membeda-bedakan siapapun, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi semuanya harus bersatu tanpa membeda-bedakan. Meskipun Lani beragama Kristen atau Siti beragama Islam, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Maka mereka tetap bermain secara kompak dan rukun. Itu termasuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Sayang. Nah, selanjutnya beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lagi-lagi sila ketiga Pancasila. Nah, dari ketiga gambar di halaman 85, coba kita perhatikan gambar mana yang menunjukkan pengamalan sila ketiga. Ya, betul. Ada gambar pertama, yaitu 3 anak-anak sedang bermain bola. Meskipun satu kulitnya putih, yang satu kulitnya hitam, tetapi mereka tetap bermain dengan rukun, tetap bermain dengan kompak. Yang kedua, apakah termasuk gambar kedua? Apakah termasuk dalam pengamalan sila ketiga? Tidak. Kenapa, teacher? Karena mereka tidak bermain dengan rukun. Mereka beradu pendapat di gambar itu, ya sayangnya. Gambar ketiga, apakah mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Iya, teacher. Mereka bermain dengan rukun meskipun berbeda agama, meskipun berbeda kulit. Ada kulit putih dan ada kulit hitam. Mereka bermain dengan rukun. Itu mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu, misalnya ketika bermain. Nah, jadi anak-anak teacher diminta untuk menceritakan pengalaman apa aja yang pernah anak-anak teacher alami. Misalnya, bermain bersama teman yang berbeda agama denganku, misalnya begitu ya. Selanjutnya, kita masuk pada halaman 86. Pada bagian ayo mengamati, ada bacaan ya sayang, coba kita baca. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini. Peragakan gerakan tersebut dengan bimbingan gurumu, katanya. Ada lari pendek dan lari panjang. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, teacher udah menjelaskan bagaimana lari pendek dan lari panjang. Nah, masih ingat tidak? Lari pendek itu biasanya digunakan untuk lari berjarak berapa meter? Yes, good. 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bagaimana dengan lari panjang, teacher? Seperti yang sudah teacher bilang, udah kita pelajari minggu lalu, itu adalah lari yang digunakan pada jarak yang lebih jauh. Misalnya 3.000 meter atau 3 km, 5 km, dan 10 km. Nah, setelah tahu lari pendek dan lari panjang, coba lihat lagi gambar di sebelahnya atau pada halaman 87. Mereka sedang bermain lari melewati rintangan ban bekas. Kira-kira termasuk dalam lari pendek atau lari panjang dari permainan mereka? Bagaimana contohnya, teacher? Kita melihat dari bentuk kakinya, seperti yang sudah teacher jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Kalau lari pendek, kaki ditekuk di bagian lutut.
itu termasuk dalam lari pendek. Nah, coba lihat mereka. Lari melewati rintangan ban bekas. Pada saat mereka lari dan melewati ban bekas itu, bagaimana posisi kakinya? Ya, ditekuk teacher di bagian lutut. Berarti termasuk dalam lari pendek. Oke sayang, sekian untuk pembelajaran kita, pembelajaran kelima. Kita lanjut pada pembelajaran ke-6, halaman 88. Sudah buka bukunya? Oke. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu Wajib Belajar. Nah, kita akan mendengarkan lagunya. Siap ya anak-anak teacher? Silahkan didengar. Katanya, berilah garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan kalimat ajakan. Karena buku kita tidak boleh dicoret-coret, maka teacher minta anak-anak teacher menuliskan kalimat-kalimat ajakan yang didengarkan dari syair lagu. Menuliskan dengan ejaan yang benar. Kita lanjut ya. Lagu Wajib Belajar adalah lagu yang ditulis bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu Wajib Belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya pada bagian ayo menulis, anak-anak teacher diminta untuk kembali menuliskan rumusan Pancasila sesuai dengan simbol. Coba kita lihat, ada 2 simbol pada halaman 90. Satu, simbol kepala banteng, dan yang kedua ada simbol padi dan kapas. Nah, anak-anak teacher diminta untuk menuliskan rumusan dari 2 simbol yang ada pada halaman 90 itu. Sekarang kita lanjut pada bagian ayo berlatih halaman 91. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, pilihannya ada 2 sila, yaitu sila keempat dan kelima. Coba kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu adalah gambar anak-anak sedang membersihkan kelasnya. Jadi,
itu termasuk dalam sila keberapa? Isi ya, nanti sesuaikan gambarnya dengan sila keberapa. Dan satu lagi yang perlu teacher ingatkan, tidak perlu digambar, hanya sesuaikan. Misalnya kita buat gambar yang sedang membersihkan kelas itu adalah gambar nomor 1, dan gambar yang kedua yaitu gambar siswa-siswa yang sedang bermusyawarah. Oke ya sayang? Dan selanjutnya tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman-teman. Nah, setelah tadi katanya kita mencocokkan gambar dengan sila Pancasila yang sesuai, sekarang anak-anak teacher diminta untuk menuliskan lagi contoh-contoh lain yang berkaitan dengan sila keempat dan sila kelima. Ingat tidak apa tadi sila keempat dan sila kelima? Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira contohnya apa? Ya, contohnya yang lain. Nah, contohnya itu seperti yang ditunjukkan tadi pada gambar bermusyawarah. Jadi, contoh lain yang pernah anak-anak teacher terapkan dalam bermain. Misalnya, pada saat mau bermain kelereng, tentukan dulu siapa yang terlebih dahulu bermain. Bagaimana anak-anak teacher memutuskannya? Itu termasuk dalam sila keempat Pancasila. Dan bunyi sila kelima tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima itu apa sayang? Misalnya teacher buat satu ya, nanti tambahin lagi. Nah, misalnya saat anak-anak teacher ujian dan jawabannya lengkap, maka akan mendapat nilai 100. Namun, saat jawabannya tidak lengkap atau kurang lengkap, maka tidak akan mendapat nilai 100. Jadi, sesuai dengan apa yang dikerjakan, itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mendapatkan nilai sesuai dengan hasil kerjanya. Begitu ya sayang? Nanti kamu boleh menambahkan yang lainnya lagi. Oke, selanjutnya pada bagian Ayo Membaca di halaman 92, ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Dan ceritakan juga pengalamanmu yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila. Misalnya main bola, semuanya boleh bermain, siapapun dan beragama apapun, suku apapun, tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya berhak main bola di lapangan itu tanpa ada yang dibeda-bedakan. Itu namanya keadilan. Nanti anak-anak teacher lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya pada bagian Ayo Berlatih halaman 92 ada bacaannya. Kita baca dulu ya. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari kampung lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 256 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Nah, cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi coba kita perhatikan, tadi ada 362, 356, dan 348. Nah, coba 362 itu sama dengan berapa anak-anak? Yes, 300 ditambah 60 ditambah 2. Bagaimana dengan 356? Sama dengan berapa? Ya, 300 ditambah dengan 50 ditambah 6. Dan 348 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 8. Coba kita lihat. Nilai ratusan dari ketiga bilangan tersebut adalah sama.
yaitu 300. Nilai puluhannya tidak sama, yaitu ada 60, 50, dan 40. Coba urutkan puluhannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, 40, 50, dan 60. Sekarang coba urutkan semua bilangannya menjadi urutan dari terkecil hingga terbesar. Ya, 348, 356, dan 362. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak teacher, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau tadi kita buat contohnya mengurutkan dari terkecil hingga terbesar, sekarang tugasnya mengurutkan dari yang besar hingga yang kecil. Coba kita kerjakan nomor 1. Ada 623, 437, dan 735. Di sana kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Coba urutkan. Yes, yang pertama itu 735, yang kedua itu 623, dan yang terakhir atau yang terkecil adalah 437. Begitu juga untuk selanjutnya, nanti anak-anak teacher lanjutkan untuk yang nomor 2. Dan di sebelahnya diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Bisa ya sayang? Nah, dan selanjutnya mengurutkan bilangan yang dihitung dari banyaknya kubus satuan. Jadi tugasnya itu halaman 93-94 untuk mengurutkan dari kubus-kubus yang ada pada gambar. Misalnya yang pertama kita coba. Pada gambar yang pertama itu ada 100 satuan kubus. Nah, pada kotak kedua dibuat tidak ada gambar kubus. Maksudnya itu adalah menandakan angka 0. Dan pada gambar ketiga ada 7 kubus satuan. Jadi banyaknya kubus pada gambar ini adalah 107 kubus. Nah, kita lihat gambar kedua, yaitu di halaman 94. Ada 100 kubus ditambah 10 kubus ditambah lagi 2. Jadi berapa anak-anak teacher? Ya, 112 kubus. Nah, gambar ketiga ada 100 kubus ditambah 0 atau ditambah tidak ada kubus di gambar itu. Ditambah lagi dengan 3 kubus. Coba hitung berapa jumlahnya. Ya, 103 kubus. Nah, sekarang urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Coba diurutkan. Nanti urutkan sendiri ya sayang. Nah, untuk selanjutnya, urutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuan. Hitung dulu berapa jumlah setiap kubusnya pada bagian A, B, dan C, lalu urutkan banyak kubus satuan tersebut dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Urutkan dengan teliti ya sayang. Oke, teacher harap dan teacher percaya semua anak-anak teacher bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan paham dengan materi yang teacher sampaikan. Jangan lupa tugas kita ada pada halaman 85, bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani. Lalu pada halaman 89 menuliskan kalimat ajakan dari syair lagu. Lalu halaman 90 menuliskan rumusan Pancasila sesuai dengan simbol yang ada pada buku. Dan halaman 91 pada bagian ayo berlatih. Selanjutnya juga pada halaman 93 mengurutkan bilangan hingga halaman 94. Oke sayang, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. See you!